وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang sahabat Rasulullah SAW yang mulia yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini selalu dahulu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang buruk, yaitu bahwa dialah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, sahabat dari antara sahabat Rasulullah SAW yang paling mengerti tentang masalah fitnah. A'lam ashab Rasulullah SAW fi al-fitan alladhi tanzil bi ummah ila qiyam as-sa'ah, sampai yaumul qiyamah. Dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat, itu Hudzaifah bin Yaman mengetahui tentang apa yang akan terjadi fitnah-fitnah di dunia ini. Yaitu karena dia sering bertanya kepada Rasulullah SAW. Di antara itu bahwa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu kana min ahras an-nas ala ma'rifati syarri hatta la yaqa fihi wa hatta yuhadzir al-ummah minhu. Dahulu dia Hudzaifah bin Yaman adalah orang dan sahabat Rasulullah SAW yang paling bertanya tentang masalah kejelekan, keburukan. Supaya apa? Supaya dia tidak terjerumus di dalamnya. Kemudian dia bisa mengingatkan manusia agar mereka juga waspada terhadap fitnah-fitnah yang akan terjadi. Yaqulu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya itu selalu bertanya tentang kebaikan. Tetapi saya karena Hudzaifah bin Yaman selalu bertanya tentang kejelekan. Qila lima fa'alta dzalik? Ditanya dia, kenapa engkau berbuat demikian? Yakni bertanya yang jelek-jelek saja. Qala man ittaqa syarra waqa'a fihi. Barang siapa yang man ittaqa syarra waqa'a fil khairi. Barang siapa yang mencegah keburukan, kejelekan, dia akan terjerumus dalam kebaikan, yakni dia akan membuat kebaikan. Dia selalu waspada terhadap kejelekan tadi karena dia mengetahui tentang kejelekan-kejelekan itu. Wa kama qala al-qa'il, seperti yang dikatakan oleh penyair, araftu syarra la lisyarri walakin litawqihi. Saya mengerti tentang kejelekan bukan untuk saya berbuat kejelekan, tetapi untuk mencegahnya. Faman lam ya'rif asy-syarra min al-khair yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak mengerti tentang mana yang baik, mana yang jelek, dia akan terjerumus kepada kejelekan. Maka harus seorang itu mengerti tentang kejelekan supaya dia waspada terhadapnya. Wa yaqul Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, qama fina an-nabi sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an baina yaday as-sa'ah illa hajjatsana bihi. Arafahu man arafahu wa nasiyahu man nasiyahu. Kata Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW pada suatu hari pernah berdiri di mimbarnya, mimbar Rasulullah SAW berpidato. Dia Rasulullah SAW menceritakan tentang apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari, dari zamannya sampai yaumul qiyamah. Pada Rasulullah SAW menceritakan, dan sering Rasulullah SAW menceritakan tentang masalah-masalah yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah, fitnah-fitnah ini. Maka katanya Hudzaifah bin Yaman, arafahu man arafahu. Di antara kami yang mengerti, yang menghafal, yang tidak lupa dengan pidatonya Rasulullah SAW itu ada, dan ada juga yang lupa dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wa yaqul Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khairi wa kuntu as'alu 'anil syarri makhafatan yudrikuni. Katanya Hudzaifah bin Yaman,
dahulu manusia atau sahabat-sahabat Rasulullah sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Tetapi saya dahulu selalu bertanya tentang kejelekan. Kenapa? Karena saya takut nanti saya akan menemui itu, kejelekan itu. Jadi saya tahu harus waspada. Gitu. Makhafata an yudrikani. Saya takut nanti saya akan hidup. Nanti kejelekan itu mungkin saya akan di zaman saya mungkin ada kejelekan itu, saya harus waspada. Ini pernah Rasulullah SAW, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan kepada aku kada wa kada umpamanya itu. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Utsman bin Yaman pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dahulu kami di zaman jahiliyah dan dalam keadaan keburukan. Waktu kita orang dahulu di zaman jahiliyah. Wajah Allah bihadzal khair. Kemudian Allah SWT mendatangkan kepada kami kebaikan ini, yaitu utusan Rasulullah. Allah SWT mengutus Rasulnya. Dan ada akbar khair. Nikmat yang diberikan kepada kami yang terbesar di dunia ini adalah yaitu kita mengerti tentang agama kami ini. Yaitu Allah SWT mengutus Rasulullah SAW sebagai Nabi. Dan Allah SWT mengutus Rasulnya sebagai Nabi ini salah satu dari tanda-tanda yaumul qiyamah. Tanda-tanda yaumul qiyamah. Karena setelah Rasulullah SAW tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul. Dia adalah yang terakhir. Ini termasuk tanda-tanda yaumul qiyamah adalah yaitu Allah SWT mengutus Rasulullah SAW dan juga matinya Rasulullah SAW ini salah satu dari tanda yaumul qiyamah. Matinya Rasulullah SAW. Maka dahulu manusia di zaman jahiliyah dalam kegelapan, dalam kehidupan yang gelap. Maka Allah SWT mengutus Rasulullah SAW. Khair, wajah Allah bihadzal khair. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Hudzaifah bin Yaman. Dia bertanya, apakah setelah ini ya Rasulullah, setelah kedatangan kebaikan ini atau datang kebaikan ini, apa kita nanti akan berhidup di dunia ini dalam keadaan kejelekan? Qala na'am, kata Rasulullah SAW. Iya. Qultu wa hal ba'da hadha syarr min khair? Kemudian setelah kejelekan ini, apa akan datang kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhalun, kata Rasulullah SAW. Iya, tetapi ada dakhal itu nanti samar-samar. Bukan murni seperti zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat-sahabatnya. Murni. Itu zaman Rasulullah dan zaman sahabatnya Islam itu murni betul-betul. Kemudian nanti datang firaq, Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah. Itu dia orang akan merusak agama ini. Nanti orang tidak tahu mana yang benar, mana yang batil. Maka di sini dia tanya, Hudzaifah bin Yaman ini selalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Qultu hal ba'da hadha syarr min khair? Qala na'am wa fihi dakhalun, kata Rasulullah. Na'am, tetapi di situ aja kabur, orang bisa samar-samar nanti. Qultu ma ja'luhu? Apa kaburnya ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Nanti manusia akan datang suatu zaman manusia ini akan melaksanakan sunnah bukan dari sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadyi, dan mereka memberi manusia petunjuk tapi bukan petunjukku, kata Rasulullah SAW. Ta'rifu minhum wa tunzir. Akan melihat mereka, akan mengetahui mereka, kalau kalian akan mengingkari hal ini. Seperti yang terjadi di zaman kita orang ini, banyak orang-orang berbuat bid'ah, banyak orang-orang tergolong dari golongan-golongan yang sesat. Kita apabila dibandingkan dengan sunnah Rasulullah SAW, kita akan membedakan, kita tahu orang-orang itu berbuat demikian ya, bukan dari sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka mengatakan bahwa diri mereka itu melaksanakan Islam. Maka dari itu Rasulullah SAW yang ta'rifu minhu wa tunkir. Qultu hal hadha ba'dal khair min syarrin?
du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilaihi qadhafuhu fiha. Nanti akan datang penyuruh duat menyuruh manusia agar mereka berduduk di abwab jahannam. Du'atun ala abwab jahannam, di pintu-pintu neraka. Artinya mereka itu nanti akan menyuruh manusia kepada kejelekan untuk masuk ke dalam neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti mereka, orang-orang tadi yang menyuruh mereka kepada kejelekan untuk masuk ke dalam neraka, barang siapa yang mau menerima omongan mereka, mereka akan dilemparkan di api neraka. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Ini beliau orangnya teliti, dia itu takut, dia itu nanti pada suatu zaman dia hidup datang ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi dia waspada dari sekarang. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana. Orang semacam ini doa ala abwab jahannam, sifat-sifatnya apa ya Rasulullah supaya saya tahu nanti. Qala qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, kata Rasulullah. Mereka itu dari kami, dari golongan kami, min jildatina, dari golongan kami, orang-orang yang menyuruh manusia agar masuk ke dalam neraka itu. Min jildatina, mereka itu dari golongan kami, wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan bahasa kami. Kata Rasulullah SAW. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Ya Rasulullah, apa dia saya bertemu atau saya hidup di zaman mereka itu? Apa itu nasihat kepadaku ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Qala talzam jama'atul muslimin wa imamihim. Engkau harus bersatu dengan jama'atul muslimin, ahli sunnah wal jamaah, dan imamnya untuk ada dan imamnya, bukan seperti khawarij. Nah ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW seperti al-khawarij ya Allah. Kharaju al-jamaah. Mereka keluar dari jama'atul muslimin. Mereka membuat golongan sendiri. Dia punya imam. Imamnya muslimin dianggap kafir oleh mereka itu. Seperti yang terjadi zaman Ali bin Abi Thalib, terus sampai ke qiyamah al-khawarij itu aja. Maka Rasulullah SAW menganjurkan dan menasihati Hudzaifah bin Yaman antalzam jama'atul muslimina, bukan jama'atul muslimina wa imamuhum, kata Rasulullah SAW, dan imam mereka yang kalian pilih, imam yang kalian pilih itu imam namanya, bukan bikin imam sendiri, baiat sendiri, tidak ada di Islam. Baiat sendiri tidak ada. Qultu ka'illam yakun lahum jama'ah wala imam. Ya Rasulullah, apabila mereka tidak punya jamaah, tidak punya imam, kemudian saya berbuat apa? Qala fa'tazil tilkal firaqallaha. Maka tinggalkan golongan-golongan itu yang tersebut, tinggalkan, semuanya tinggalkan, jangan ikut mereka sama sekali. Walau anta abba bi asli syajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dzalik. Walaupun engkau menggenggam sepotong kayu, sepotong pohon dari batang pohon itu, jangan kau mati ala dzalik. Engkau lebih baik mati ala dzalik. Yani kau sendirian, hiduplah sendirian. Jangan kalian mengikut golongan-golongan yang sesat itu. Walau anta abba bi asli syajaratin hatta yudrikuka al-maut wa anta ala dzalik. Sampai datang tiba waktu mati dan engkau dalam keadaan demikian, yakni kau meninggalkan firaq-firaq itu, firqa-firqa yang boleh, yang sesat itu. Ini nasihat dari Rasulullah SAW jelas kepada kami ya jemaah, agar kita ini tidak meninggalkan jama'atul muslimin, jangan tidak meninggalkan imam muslimin yang sudah dipilih oleh rakyat, yang sudah dipilih disepakati oleh rakyat, tidak boleh. Dan hadis-hadis tentang ini banyak sekali dan mudah dan mutawatir hadis-hadisnya. Di hadal hadis yuhaddidu lana Rasulullah SAW ad-da' alladhi yusibu al-ummah wa yuhaddid lana ad-dawa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW telah memberitahu kepada kami, menjelaskan kepada kami, membataskan kepada kami bahwa Rasulullah
penyakit yang akan dilanda umat ini. Dan dijelaskan sama Rasulullah SAW obatnya bagaimana? Yang saya tadi bacakan tadi. Di sini alladzi yusibul ummah yuhaddith lana ad-dawa amma ad-da' fahuwa. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW apabila memberi kita sesuatu, itu kita dikasih obatnya sama Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti umat Islam ini akan terpecah belah, sampai berpecah ke 73 golongan. Kullu finnar, seluruhnya di neraka kata Rasulullah illa wahidah. Apa juga Rasulullah? Tapi dia mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, waktu ditanya itu. Siapa satu itu ya Rasulullah? Yaitu yang aku di atasnya dan sahabat-sahabatku. Kasih obat oleh Rasulullah SAW. Bukan didiamkan begitu saja. Ini juga kita harus dikasih jalan oleh Rasulullah SAW, jalan keluar. Itu adalah obatnya. Ada penyakitnya yaitu apa? Al-bidah. Awal al-bidah. Yaqulun Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Hudzaifah bin Yaman. Yaqulun Nabi SAW bi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu fi tafsir Jahan. Fi tafsir Jahan yang saya sebut tadi. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita waktu ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, "Madzakan ya Rasulullah? Apa jahan itu ya Rasulullah?" Saya sebut samar-samar tadi. Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati." Jamaah suatu kaum yang mereka itu menjalankan sunnah, bukan sunnahku kata Rasulullah, jalan bukan jalanku. Wa yahjuna bi ghairi hadyi, dan mereka memberi petunjuk tapi bukan petunjukku. Ta'rifu minhu wa tankir kata Rasulullah. Engkau akan melihat itu dan engkau mengetahui, wa kalian akan mengingkari hal itu. Seperti yang terjadi sekarang ini jemaah Allah. Kita melihat golongan Syiah umpamanya atau Khawarij. Kita mengetahui bahwa mereka itu menyimpang dari agama kami, menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Fahada aslu da'. Bid'ah ini adalah asalnya penyakit. Wajadril bala. Al-jabr itu adalah akarnya al-bala, akarnya musibah. Innahu inhirafun 'an sunnah wal manhaj. Karena bid'ah ini adalah menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dan manhaj Rasulullah SAW. Wa inhirafun 'an as-samt an-nabawi fi as-suluk wal 'amal. Dan menyimpang dari perbuatan Rasulullah SAW dari masalah akhlak atau masalah perilaku atau dengan masalah amal perbuatan. Wa bihadha yattadih anna ad-dakhn alladhi shaba al-khair fakassara ma'inahu wa ghayyara rawa'ahu wal bid'ah. Yang menjadikan agama ini samar-samar rusak yaitu al-bid'ah. Allati atallat bi ru'usha min awkar al-mu'tazilah wal-sufiyyah wal-jahmiyah wal-khawarij wal-asy'ariyah wal-murji'ah wal-rawafid. Golongan ini semua yang menjadikan agama ini samar-samar. Yang merusak agama ini adalah golongan-golongan yang sesat ini. Yang saya sebutkan tadi. Membukurulah dan dahulu ibtigha' al-fitnah. Untuk apa? Untuk membuat fitnah dalam agama ini. Fa'an anak fil Islami tahrifa, maka mereka berbuat penyimpangan dari agama ini, Wantihalan wa ta'wilan, mereka mentafsirkan Quran lain, hadis Rasulullah SAW disimpangkan, diselewengkan sama mereka. Wa falam yabqa minal Quran illa rasma. Dan tidak ada dalam Al-Quran ini yang kita baca artinya yang dahulu diartikan oleh Rasulullah SAW dan bersama sahabat-sahabatnya waktu itu Rasulullah menjelaskan artinya Quran ini. Yang sebenarnya di hadapan sahabat-sahabatnya itu sekarang sudah tidak ada lagi kecuali tulisannya kok. Kita baca Quran, tetapi artinya lain dengan apa yang diartikan oleh Rasulullah SAW. Diselewengkan oleh mereka ini, yaitu golongan-golongan sesat itu. Wa minal Islami illa ismu. Orang mengatakan Muhammad, entah agama apa Islam, nama Islam. Tapi huwa muslim hakikatan, maka dia menjalankan Islam yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak. Wa minhu yattadih anna amr al-bid'ah khatir. Dari sini kita mengetahui bahwa perkara bid'ah ini khatir jiddan, itu yang merusak agama kami
masalah ya, saya contoh Syiah ini sekarang ini. Mencela ashab Rasulullah SAW, ya jemaah. Wa ashab Rasulullah SAW itu adalah kebanggaan kami. Kita ini mengetahui agama dari ashab Rasulullah SAW. Datang kepada kami melalui ashab Rasulullah SAW. Dia orang yang mengikut agama ini. Mereka dicela. Khoin, jatuh apa? Habis sudah. Dan kalau sudah dicela ashab Rasulullah SAW, agama kami ini apa? Itu. Yang membawa seperti ini. Izan palsu begitu agama itu. Untuk menghancurkan agama ini mereka itu orang-orang Syiah. Aisyah radhiyallahu taala anha istrinya Rasulullah SAW yang mulia, tahirah mutahharah. Yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, dalam ayat 10 ayat Al-Quran Al-Karim kita baca sampai yaumul qiyamah bahwa orang perempuan ini suci. Allah yang dikhalah ada ya jamaah Allah. Turun dari langit. Bahwa orang perempuan itu dia dituju sebagai zaniat. Allah SWT mensucikan dia. Dan orang-orang mengatakan bahwa Aisyah ini zaniat, kafir. Karena Allah SWT menjelaskan kepada kami bahwa dia itu adalah orang yang suci, perempuan yang suci. At-tayyibatul at-tayyibin Allah SWT. Ini mengganggu Rasulullah SAW ya jamaah Allah. Apabila seorang itu mencela Aisyah, artinya dia mencela Rasulullah SAW, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Tidak ada orang di dunia dicintai oleh Rasulullah SAW seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ayatnya, mati Rasulullah SAW itu dijaganya Aisyah jemaah Allah. Tidak ada orang perempuan yang dicintai oleh Rasulullah seperti Aisyah. Sekarang dicela dibilang kafir. Aisyah ini kafir, Aisyah ini zaniyah, sama orang-orang Syiah. Hukumnya orang yang mengatakan demikian kafir. Dia tidak cinta kepada Rasulullah SAW, dia benci kepada Rasulullah SAW karena dia mencela yaitu adalah istrinya Rasulullah SAW, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dicela. Allah SWT mengatakan at-tayyibatul at-tayyibin. Rasulullah SAW itu baik. Allah SWT memiliki istri yang baik kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mengatakan bahwa itu zaniyah jemaah Allah? Apa orang-orang itu muslimin? Tidak, wallahi tidak. Orang-orang kafir, tidak muslimin sama sekali. Dan mereka musuh Islam lebih hebat dari Nasara wal Yahud, katanya Syekhul Islam bin Taimiyah. Mereka lebih musuh. Orang Syiah Al-Sunnah wal Jamaah itu paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Paling dibenci oleh orang-orang Syiah Al-Sunnah wal Jamaah. Karena kita menghormati ashab Rasulullah SAW, seluruhnya ashab Rasulullah SAW, tanpa kecuali. Dan kita mengangkat derajat ashab Rasulullah SAW seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tidak melebihi, tidak mengurangi. Kita cinta di dalam hati kita, cinta di dalam dada kita, cinta kepada ashab Rasulullah SAW. Dan istri-istrinya tahirah. Aisyah Siddiqah binti Siddiq. Aisyah ini adalah dijuluki Siddiqah, perempuan yang jujur, dan anak orang yang jujur yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dikatakan demikian oleh orang Syiah. Ini yang merusak agama Islam, bidah ahli bidah. Wa aslud dawa, wa aslud da. Mereka itu asalnya penyakit itu bidah, al bidah. Falam yakun Utsman yaqul ومنه يتضح أن أمر البدع خطير لأنها تفسد القلوب والأبدان. Al-bid'ah ini merusak hati-hati manusia dan badannya manusia. Bainama al-a'da' yufsidun al-abdan. Sedangkan musuh-musuh Allah seperti orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu merusak kami badan kita orang, memerangi mereka kita dibunuh. Tapi akidah kita masih ada di hati-hati kita gitu. Tapi orang-orang ini ahli bid'ah merusak hati-hati kami. Dan ini lebih bahaya. Walidzalika ja'a Islam yuhadzir min al-bid'ah. Maka dari itu Islam ini selalu mengingatkan kita kepada masalah bid'ah ini. Wa min al-mubtadi'ah wa ya'mur bil-ittiba'
dan kita diperintahkan agar kita ini mengikuti jejak Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Wa ya'muru bil ittiba'. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Allah Subhanahu wa taala yaqul. Wa anna hadha sirati, dan ini adalah jalanku, kata Rasul, ini adalah jalanku mustaqiman, lurus. Maka fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul. Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang banyak ini. Jangan. Ini adalah jalan satu lurus menuju ke jannah, menuju ke surga. Jalan yang lain menuju ke jahannam. Kenapa kita dengan jahannam? Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Kalian tidak akan sampai, kalian akan pecah belah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini dari Allah SWT jemaah. Itu dikatakan demikian, disuruh kita orang sama Allah SWT agar mengikuti jalan yang lurus ini. Fasiratal mustaqim alladzi amara Allah bihi wa sabilillah. Siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan Allah SWT. Wasabil alladzi salakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Jalan ini yang lurus ini yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Wasubul lati nahana Allah naslukaha. Dan jalan-jalan yang kita dilarang oleh Allah SWT untuk menjalaninya. Dia subul ahlul bid'ah wal ahwa. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha. Dan jalan-jalan yang banyak yang kita diperingatkan oleh Allah SWT agar kita tidak menjalani jalan-jalan ini adalah jalannya ahlul bid'ah. Yang mana di setiap jalan itu ada syaitan di situ, mengajak manusia untuk jalan di situ. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang berbuat perbuatan bukan dari agama kami, saya tidak ajarkan, kata Rasulullah SAW, tertolak amalnya dia itu, tertolak amalnya. Perbuatan apapun dalam agama maksud saya, dalam agama berbuat perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tertolak oleh Rasulullah SAW. Hadza rawahu Bukhari wa Muslim ya jemaah Allah. Muttafaqun alaih. Andai kata engkau mengatakan kepada ahli bidah ini omongan ini, ya akhi, hal anta tusaddiq bi sahih Bukhari wa Muslim? Oh iya, wallahi ada hajat. Betul ini. Saya tahu di atas kepala Al-Bukhari wa Muslim. Ditaib ya akhi, hadza Rasulullah SAW yaqul man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Oh iya, saya tahu ini sahih, ini hadis sahih. Tetapi jidil artinya apabila kita berbuat perbuatan yang fi khair dalam agama, bertahlilan, bermunutan seperti itu, hadza khair. Hadza tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabatnya ini orang yang paling menyintai Rasulullah SAW di atas bumi ini. Tidak ada orang di dunia menyintai Rasulullah SAW setiap hari Rasulullah SAW. Tidak berbuat demikian, tidak melaksanakan demikian. Di zaman tabi'in, orang-orang yang terbaik setelah ashab Rasulullah SAW tidak berbuat demikian, tidak pernah berbuat demikian. Iya, tapi tidak tahu alasannya semua begitu. Iya. Syaitan yang ini, syaitan di kepalanya diajari hal-hal bidah. Yang saya mengatakan 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, yaitu mereka itu ahli bidah. Nanti yaumul qiyamah la yashrabuna min haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditolak, tidak diberi. Nanti orang-orang muslimin, al-mu'minin, al-muwahhidin billah, yaumul qiyamah, biiznillah. Apabila kita mati, kita ini akan diberi oleh Rasulullah sendiri yang kasih kepada kita, yaitu dari telaganya Rasulullah SAW. Yang mana telaganya Rasulullah SAW ini panjangnya seperti panjangnya as-samawati wal ardh, seperti lebarnya tidak tahu berapa, luar biasa luasnya. Dan kita akan diberi oleh Rasulullah SAW setiap orang mukmin muslim pengikut Rasulullah SAW alladzina yattabi'una sunnati Rasulullah SAW, mati dalam keadaan muwahhid
billah, tidak berbuat syirik, itu diberi oleh Rasulullah SAW setiap orang diberi dengan tangannya syarif, dengan tangannya yadihi syarifah. Kita akan yunawiluhu lana, dikasih begitu. Setiap orang dikasih sama Rasulullah SAW dari gelasnya, gelas-gelas yang ada di situ itu. Dan telaga Rasulullah SAW itu yang kita telah mengetahui putihnya lebih putih dari susu dan manisnya lebih manis dari asal, dari madu. Apabila seorang meminum segelas saja, la yama'u ba'dahu abada, dia akan tidak akan haus selama-lamanya. Dari tangannya Rasulullah SAW. Suatu kehormatan yang luar biasa Allah. Al-ahlul bidah tidak mau ditolak oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur. Tidak diberi oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita adalah digolongkan salah satu dari orang-orang yang diberi oleh Rasulullah SAW biyadihi syarifah, yaitu minuman dari telaga Rasulullah SAW. Kemudian disebut di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kami, setiap khutbatul hajah, dan khutbatul hajah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam pidato-pidatonya. Pidato Jum'ah, pidato nikah, segala pidato Rasulullah dahulu pidato ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Selalu Rasulullah SAW pidato itu. Kemudian mengatakan Rasulullah SAW wa iyyakum muhdatsatil umur. Setiap hari Rasulullah pidato mengatakan diri. Hati-hati kalian dengan hal-hal yang baru dari agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, setiap baru dari agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Tsumma zada nasa'i wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap dhalalah benar, setiap kesesatan itu di api neraka. Ini selalu Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya dan sahabat-sahabatnya, mengingatkan tabi'in wa tabi'in ila tabi'in ila wasala ila yaumina hadza, sampai ke kita ini sekarang ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang mau sunnatku atau tidak mau sunnatku, dari golongan aku, kata Rasulullah SAW. Itu sering ini hadis sering dibaca di khutbah nikah. Oleh segala jual. Marwah kita sunnati falaysa min dzikra, orang-orang yang jahil ini bahwa sunnah Rasulullah hanya kawin saja. Laisa ada maksudnya Rasulullah setiap sunnah, dan di antaranya perkawinan. Wa marwah kita sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak mau sunnahku, bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Wassahabah radhiyallahu alaihim yahdhiruna min al-ibtida' fi din. Sahabat Rasulullah selalu dahulu mengingatkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya agar tidak berbuat bid'ah. Kalau Siddiq radhiyallahu taala di khutbah Abu Bakar Siddiq, waktu dia diangkat sebagai khalifah, dia berpidato awal ummah waktu itu, innama ana muttabi'un wa lastu mubtadi'in, katanya Abu Bakar Siddiq. Saya ini adalah seorang pengikut Rasulullah SAW, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Saya tidak akan berbuat bid'ah. Saya tidak akan berbuat hal-hal yang baru dalam agama. Agama ini sudah komplit, datang dari Allah SWT sebelumnya mati Rasulullah SAW. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Wa qala bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, iyyakum wat-tabattu' wat-tanattu'. Hati-hati kalian dengan hal-hal yang bid'ah wa tanattu'. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wat-tabattu'. Kalian harus menjalankan istiqamah itu tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal athar, al-athar itu artinya jejak Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Wa iyyakum wat-tabattu', hati-hati kalian dengan bid'ah. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan Abdullah bin Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa irwa'ahan nas hasanah. Setiap bid'ah ini sesat, walaupun manusia mengatakan baik. Banyak di antara al-bid'ah mengatakan baik. Ini perbuatan yang baik. Ia kan tidak dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang kamil, yang komplit. Tidak ada di dunia seperti Rasulullah SAW. Dia tidak menjalankan ini kan. Rasulullah
qiyamah tidak ada orang yang taat seperti Rasulullah SAW. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang mengetahui tentang Allah SWT seperti Rasulullah SAW. Dia tidak berbuat perbuatan ini. Allah itu lebih pintar dari Rasulullah SAW. Dan itu lebih baik dari Rasulullah SAW. Tidak ada. Tidak ada. Maka Ibnu Jauzi seorang alim, dia mengatakan dalam bukunya Talbis Iblis bahwa manusia ini selalu diikuti oleh iblis, talbis iblis. Perbuatan jelek bukan baik sama dia. Iblis, alladzi labbasahu itu, iblis yang memberi kepadanya itu hal-hal seperti itu. Di antaranya orang-orang muwaswis, tarifun muwaswis, orang waswas itu. Apabila dia wudu, banyak air. Allah, terus ada penyakit luar biasa, yu'ajjilul kufur. Bisa menjerumuskan dia ke kufuran. Apa obatnya? Katanya dia. Apa obatnya? Yaitu obatnya dia mengatakan dalam dirinya. Apakah perbuatan ini dilaksanakan dahulu oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya atau tidak? Cukup sudah. Tidak ada orang lebih baik dari ashab Rasulullah SAW, tidak ada. Kecuali al-anbiya'ur rasul. Nabi-nabi Allah yang lebih baik itu. Apabila kita mengatakan, perbuatan ini tidak diperbuat oleh ashab Rasulullah SAW, tinggalkan tidak baik artinya. Setiap perbuatan tidak dibuat oleh ashab Rasulullah SAW tidak baik. Tidak baik. Begitu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma la tujalis ahli al-ahwa. Katanya Ibnu Abbas, nasihat kepada kami, kalian jangan duduk kepada orang-orang ahli bidah. Jangan duduk, la tujalisuhum, la tusaddiquhum, jangan berkumpul, jangan bersahabat dengan orang-orang ahli bidah. Wa humul mubtadi'ah, fa inna mujalasatihim mumarradatan lil qulub. Karena apabila kalian duduk bersama ahli bidah ini, hati-hati kalian akan dilanda penyakit. Akan dilanda penyakit, katanya dia. Apabila kita duduk kepada orang-orang ahli bidah, minal khawarij, wal mu'tazilah, wal murji'ah, wal qadariyah, wal jahmiyah, itu mereka Syiah, itu nanti mereka itu apalagi orang yang imannya masih lemah, dia tidak mengerti tentang agama yang benar, tidak punya latar belakang agama yang kuat, duduk bersama orang Syiah, termakan dia nanti. Termakan dia. Maka jauhilah mereka itu, jangan sampai pernah orang ahli bidah datang kepada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ada tabi'iyun jalil. Orang dari ahli tabi'in yang paling hebat. Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Pernah datang seorang ahli bidah dari firak-firak Allah itu. Jauh sedikit, bukan seperti sekarang banyak itu. Mayoritas dulu ahli sunnah wal jamaah. Datang kepada Ibnu Sirin. Kalau Ibnu Sirin, aku tahu duduk bersama. Enggak, anda mau duduk sama kau, katanya ahli Ibnu Sirin. Anda mau duduk sama kau. Oh iya, anda mau bicara tentang Al-Quran. Enggak, anda tidak mau. Anda mau bicara tentang hadis, tidak mau. Jangan, saya sendiri. Pulang. Sendiri, anda tidak mau. Ditanya, kenapa ya Ibnu Sirin? Kalau nanti kita kena ambasnya. Manapun, bagaimanapun itu. Ini Ibnu Sirin tuh. Kuat imannya luar biasa, pergi takut dengan ahli bidah. Tidak mau dia duduk bersama ahli bidah. Banyak orang kata, anak saya agama bisa nak duduk sama orang Syiah, nanti anak bantah mereka. Itu dia termakan, ghalak sudah. Habis sudah. Maka hati-hati kalian duduk sama ahli bidah, katanya Ibn Abbas. وقال أبو إدريس الخولاني لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. Kata Abu Idris Al-Khulani, saya lebih baik melihat masjid terbakar. Masjid ini terbakar. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik saya melihat, saya nonton toh. Jadi masjid ini terbakar, timbang saya duduk bersama ahli bidah dan saya tidak bisa merubahkan ahli bidah itu. Lebih baik saya melihat masjid terbakar. Kalau dibandingkan saya duduk sama ahli bidah yang mana saya tidak bisa merubahnya. فما في النار والمساجد dalam salah, فما بالنا والمساجid dalam salah bil bidah. Sekarang ini masjid-masjid di zaman kita orang penuh dengan bidah. Wal ajib, yang aneh, betul-betul di zaman kita orang ini ya jemaah, kita yang dilanda bencana yang luar biasa sama Allah SWT. Wallah, bangsa kita orang ini
Indonesia yang begitu subur, yang begitu hebat, yang begitu kaya raya, dilanda sama Allah SWT, bencana, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tidak ada yang sadar, Allah. Di televisi itu mengatakan apa? Bahwa ini bencana, bahwa ini datang bencana alam. Hanya azab Allah SWT, jemaah. Wallahi ada azab. Peringatan kepada kami, tapi kita lama kafir. Kita tidak ingat itu kalau ini bala Allah SWT. Asyirkiyah di kulli makan. Sekarang ada golongan muncullah tentang itulah kita orang ini kasih bala karena ma'asi. Betul. Tetapi syirik lebih akhas, lebih jelek. Allah SWT membenci syirkiyat lebih dari ma'asi. Dia orang memberantas ma'asi saja. Ada golongan di sini ini memberantas ma'asi, ya Bu. Ini najis harus ditutup. Betul, hebat. Bukan kau yang nutup pemerintah, bukan anda yang menutup. Yang menutup pemerintah. Kemudian syirkiyat ini yang sekarang terjadi di mana-mana, kok dibiarkan? Yaitu asul bala. Wallahi apabila syirkiyat ini merantas negara kami, kemudian al-ma'asi, insya Allah tidak akan bala, tidak ada bala. Kita dilindungi sama Allah SWT selama-lamanya. Tetapi yang dibahas di televisi, ini pakar ekonomi, ini pakar atau apa, ini semua bicara tentang bencana alam. Subhanallah. La yatakallam an asli bala. Pokoknya bala ini dari mana? Gitu loh. Tidak dijelaskan itu sama. Itu tidak dijelaskan di sini, tidak dikubis sama. Kalau bicara tentang hal itu diketahui. Subhanallah. Ada min amal syaitan. Syaitan merajalela di zaman kita orang ini. وقال الفضيل ابن عياض seorang alim dari tabi'in idza ra'aita mubtadi'an fi tariq fakhudh fi tariqin akhar. Apabila kalian melihat seorang mubtadi' jalan di jalan ini, itu jalan lain, katanya Al-Fudail bin Iyad. Jangan jalan satu bersama ahlul bidah, jangan. Al-Fudail bin Iyad ini min ulama ahli sunnah wal jamaah, jamaah. Orang alim, abid, masyaallah, zahid di dunia. Al-waliyun min awliya'illah as-salihin. Waqala man aama sahiba bid'atin faqad aana ala hadzal Islam. Barang siapa yang menolong ahli bid'ah, itu berarti dia menghancurkan agama ini. Banyak di antara kita menolong ahli bid'ah. Allah. Dia tidak tahu perbuatan ini dia menghancurkan agama Islam ini. Dia telah menghancurkan agama ini. Waqala man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang mengawinkan anaknya dengan orang ahli bid'ah, artinya dia putus sama anaknya, itu hubungan silaturahim sudah tidak ada. Yaqul man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Faqad qata'a rahimaha. yakni dia telah memutuskan silaturahim. Fahdaru min al-bid'ah wal mubtadi'ah. Jadi hati-hati kalian dari masalah bid'ah dan orang-orang ahli bid'ah. Du'atul dhalalah. Qala sallallahu alaihi wasallam li Hudzaifah bin Yaman, "Na'am, du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilaihi qadafuhu fiha." Sudah saya bacakan tadi hadis Rasulullah SAW. Nanti ada orang muballigh, orang-orang du'at menyuruh manusia kepada mereka duduk di abwab jahannam, pintu-pintu jahannam. Mereka menyuruh manusia untuk masuk ke dalam jahannam tadi. Ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, "Sifut lana ya Rasulullah. Bagaimana mereka orang itu, ciri-cirinya apa ya Rasulullah?" Qala Rasulullah SAW, "Hum min jildatina." Mereka itu dari kami, dari golongan kami, dari jildatina, dari kulit kami, yakni dari kita orang ini. Yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan bahasa kami, bahasa Arab, bahasa. Walidzalika qala Hudzaifah ya Rasulullah sifhum lana, karena bahayanya ini yang didengar oleh Hudzaifah bin Yaman. Karena Hudzaifah bin Yaman ini sahabat Rasulullah SAW ya jamaah Allah. Sahabat Rasulullah SAW itu imannya bukan seperti iman kami. Berbeda ya jamaah. Iman yazid wa yanqus. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ashab Rasulullah SAW al-murji'ah, ta'rifun golongan al-murji'ah. Al-murji'ah itu mengatakan bahwa perbuatan manusia itu tidak termasuk dari al-iman. Tidak termasuk dari iman, ya Bu. Karena manusia ini cukup
mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan percaya mengatakan dalam apa? Lisan dan dalam al-qalb dia percaya dalam masalah hati bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berbuat kali itu tidak penting. Ente berbuat itu tidak berbuat sama saja ya pun. Allah SWT yadkur fil Quran walladzina amanu wa amilus sholihat. Tidak bisa kecuali dengan amal. Iman ini harus dilaksanakan dengan perbuatan seperti ashabi Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa iman seorang fasik di dunia ini, orang yang paling fasik di dunia ini sama dengan imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini golongan sesat ini mengatakan demikian al-Murji'ah itu. Sama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana sama? Abu Bakar Siddiq iman yang yazin bil jibal. Anda kata gunung dunia ini kau timbang dan imannya Abu Bakar lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan orang yang tidak punya iman sama sekali atau punya iman sedikit, bagaimana seperti Abu Bakar Siddiq? Apakah 1 kintal beras sama dengan 1 kilo beras? Wa fil batin mukhalifun. Tara ahaduhum fi dhahir fi surati ins walakin fil batin qalbu syaitan. Orang-orang tadi yang menyuruh kita kepada abwab jahannam itu, kau lihat orangnya suratu, gambarnya gambar manusia, hatinya hati syaitan. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Muslim, maka dari itu Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, wa sayaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi jusmanil ins, kata Rasulullah SAW. Nanti akan datang orang-orang yang berbuat demikian itu yang saya sebutkan tadi. Mereka itu manusia, tetapi hati-hati mereka itu hati-hati syaitan masuk di dalam tubuh manusia. Fi jusmanil ins. Mukanya manusia tapi qulubun hati-hati mereka qulubus syayatin. Amma dawa obatnya yang diberi oleh Rasulullah SAW. Alladhi wasafahu an-Nabi SAW lil ummah idza dharat fi al-bid'ah wa du'atul dhalalah. Obatnya itu yang saya katakan tadi, apabila kita dilanda golongan-golongan yang sesat tadi, at-tamassuk bi tariqin Nabi SAW wa ashabihi. Ini adalah at-tamassuk bi ashabi Rasulullah bi tariqatin Nabi SAW wa ashabihi. Yaitu jalan satu-satunya yang kita diberi oleh Rasulullah SAW yang kita bisa selamat dengan perbuatan itu apabila datang golongan-golongan yang sesat itu kita menjalani jalan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Insya Allah kita selamat, pasti selamat insya Allah. Wa'tizatil kafur kullah, dan kita akan meninggalkan seluruh yakni golongan-golongan tadi yang sesat tadi. Wa'tizatil kafur kulliha wa min ajli dzalika indama qala Hudzaifah. Waktu Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kama ta'muruni in adrakani dzalik?" Apa ya Rasulullah nasihatmu apabila saya ketemu sama atau saya masih hidup, masih ada golongan yang terjadi di zaman saya nanti. Qala sallallahu alaihi wasallam talzam jama'atul muslimina wa imamuhum. Engkau harus bersama orang-orang muslimin dan imam mereka. Qala Hudzaifah illam yakun lahum jama'ah wala imam. Apabila mereka tidak mempunyai jamaah wala imam, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkan golongan-golongan yang sesat seluruhnya. Walau ta'udhu bi asli syajarah, kemudian engkau berangkat pergi sendirian, yaitu engkau menggenggam sebatang sebatang dari pohon itu hatta yudrikal maut, dan sampai datang tiba waktu mati. Wa anta ala dzalik, kalian dalam keadaan demikian, ya, dalam keadaan melarikan diri untuk menjaga imanmu ini, untuk imanmu itu utuh. Tidak sampai kita dicampuri oleh orang ahli bidah itu. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dalam yang lain, yaitu bahwa Rasulullah SAW apabila orang-orang muslimin mengambil obat yang bermanfaat ini, yang diberikan kepada kami oleh Rasulullah SAW, tahaqqaqat lahal bushrun nabawi, akan terjadi yaitu kabar gembira yang diberikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
allati yakhbiruna biha Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, yang kita diberi kabar oleh Hudzaifah bin Yaman, yaitu dalam sabda Rasulullah SAW. Wa yaqala Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah bin Yaman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, takunu nubuwah fikum ma syaa Allah an takun, yakni hukum nubuwah yang di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemerintahan yang di atas yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan terjadi, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Itu berapa lamanya kata Rasulullah akan terjadi. Tsumma yarfa'uhu Allah, kemudian diangkat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza syaa yarfa'uhu, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian. Tsumma takun khilafah ala minhaj an-nubuwah. Kemudian nanti ada pemerintahan mengikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Khulafa Ar-Rasyidin, pemerintah Ar-Rasyidin. Fatakun masyaallah, berapa lamanya nanti Allah SWT yang menentukan. Cuma kemudian diangkat itu hukum seperti itu, yang adil, yang baik, seperti hukumnya ada waktu di zaman Rasulullah SAW. Cuma takunu malikan a'dhan, kemudian datang seorang raja a'dhan, yakni perbuatan itu ada suatu bolong, ada sedikit bolongnya, bukan bolong luar biasa, bukan. Di zaman Bani Umayyah ada kebolongan, tapi sedikit, bukan seperti di zaman-zaman yang berikutnya. Tetapi dia begitu sampai berapa lamanya, kemudian diangkat oleh Allah SWT. Kemudian datang Malikan Jibrian, Malikan Jibrian, yakni pemerintahan yang kejam, yang memerintahkan manusia tentang seenaknya sendiri. Kemudian diangkat oleh Allah SWT, pemerintahan yang zalim ini. Kemudian diberi sama Allah SWT khilafah ala minhaj an-nubuwah akhir zaman. Allah SWT akan memberikan pemerintahan seperti pemerintahan nubuwah zaman Rasulullah SAW nanti. Ini busyra, ini kabar gembira buat kami. Tidaklah tiba yaumul qiyamah illa wajatan pemerintahan Islam yang adil, yang akan menguasai dunia itu, yaitu yang seperti kita diberikan oleh Rasulullah SAW di zaman, yaitu Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang Mahdi Al-Muntadhar yang dipercaya oleh ahli sunnah wal jamaah, bukan yang dipercaya oleh ahli syiah lah. Kemudian kita telah mengetahui bagaimana kemudian datang Isa alaihissalam, kemudian dia membunuh Dajjal, membunuh khinzir, yaitu babi, menghancurkan salib, dan seperti itu. Nah, itu hukumah ala minhaj an-nubuwah akhir zaman nanti. Kemudian yaqulu Hudzaifah bin Yaman berkata, wallahi inni la'lamu an-nas bi kulli fitnatin hiya ka'inatan fiha baini wa baina as-sa'a. Demi Allah, saya telah mengetahui yang dari Rasulullah SAW, fitnah yang akan terjadi dari zamanku sampai yaumul qiyamah. Saya tahu, katanya Hudzaifah bin Yaman. Wa yaqulu Hudzaifah bin Yaman, qama fina Rasulullah, seperti yang saya bacakan tadi. Wa yaqulu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sa'ala Umar bin Khattab ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukum sami'a qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitan. Yang saya bacakan di Jambi tentang ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Umar bin Khattab pernah duduk bersama sahabat-sahabatnya, di situ ada Hudzaifah bin Yaman. Dia bilang, ya jamaah, wahai ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kalian pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tentang fitnah? Qul na'am, kata ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering nahnu nasma'uha, sami'na, kata. Qala la'allakum ta'nuna fitnah rajul bi ahli wa mali. Jadi Umar bin Khattab, mungkin kalian ini mengatakan atau mau menceritakan kepada kami yaitu fitnah orang terhadap keluarganya, terhadap hartanya, umpamanya dia berbuat zalim, berbuat masalah punya anak kecil, punya anak besar, kemudian dia cintai anak kecil yang dicintai, yang besar dicintai. Ini fitnah ini. Dan ini dosa. Tapi dosa ini bisa dihapus dengan sholat, katanya Umar bin Khattab. Bukan itu yang saya maksud, kata Umar bin Khattab. Bukan fitnah seperti itu yang saya maksud. Kalau maksud tilka asal, tilka tukafir was-shalah was-shaum was-shadaqah. Perbuatan seperti itu, dosa yang seperti itu bisa dihapus dengan sedekah, dengan sholat, dengan shaum. Walakin ayyukum sami'a qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil fitan allati tanuju mujil fahar. Saya ingin tanya kepada kalian tentang fitnah yang akan terjadi. Fitnah ini seperti gelombang laut yang tidak bisa dicegah sama sekali.
Seperti fitnah-fitnah yang terjadi di zaman-zaman yang luar biasa, kalau kita ini luar biasa, upaya yang kemudian lebih dahsyat lagi, yang tidak bisa dicegah sama sekali. Qala Hudzaifah, fa'askatal qaum, maka sahabat Rasulullah SAW yang lainnya diam waktu Umar tanya tentang fitnah yang besar ini. Fa dhanantu annahu iyaya yuri. Umar bin Khattab, saya kira akan Hudzaifah bin Yaman bahwa Umar bin Khattab ini maksud aku, yakni apa? Menuding aku, gitu. Qultu ana, kata Hudzaifah bin Yaman, saya ya Umar tahu tentang hal itu. Karena Hudzaifah bin Yaman ini orang dari sahabat Rasulullah SAW yang paling mengetahui tentang masalah fitnah-fitnah. Qala anta lillahi abuk, katanya. Kau, iya betul. Lillahi abuk ini puji-pujiannya. Seperti di sini kau hebat. Lillahi abuk. Qala qultu ta'rudul fitan 'ala al-qulubi ardul hasir. Fitnah ini akan dilamparkan di hati kami ini seperti lamparan kasur. Iya, kasur yang dari aneka kelapa itu, bukan kasur gabut seperti ini, bukan. Yang ditusuk-tusuk itu anunya ini. Nah, seperti itu nanti. Yaquluna fa ayu qalbin ankaraha nukitat fi naqtatin bayda. Apabila seorang mengingkari tentang fitnah itu, dia akan di hatinya itu akan tungkat, yakni dikasih titik gini putih di hatinya itu. Wa ayu qalbin ushribaha nukitat fi naqtatin sauda. Barang siapa yang hatinya itu menerima fitnah tadi, dia akan di hatinya itu akan ditaruh nuqtatan sauda. Nuqtah itu artinya titian hitam. Hatta tasirul qulub ala qalbin. Hati ini menjadi dua hati. Satu putih, abyad sofa. Seperti sofa itu betul batu yang alladhi amlas, yang mengkilat, yang seperti bel ini, mulus. Iya. La yadurru fitnatan ma damat as-samawati wal ardh. Kalau batu itu putih, kita taruh apa saja tidak menyerap, dia akan tetap di atasnya, gitu. Hati yang putih itu tidak akan menyerap fitnah tadi. Wal akhar aswad murbat kaltuz mujhiyan wa amalakatuh. Kata Rasulullah SAW. Dan hati yang hitam itu seperti kus. Al-kus itu kendi yang putih, yang terbalik. Jadi kalau terbalik itu, kata Rasulullah SAW mengatakan demikian. Tangannya itu diginikan oleh Rasulullah SAW. La ya'rifu ma'rufa. Hati yang seperti itu tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak tahu dia. Illa ma'usyribu bi'ibn hawa. Apa yang dipikirkan di hawa, di akalnya, itu yang diperbuat oleh dia. Apa yang enak buatnya, halal, haram, diperbuat oleh dia. Apa yang enak buatnya, hawahu istahwi dzalik. Akalnya, hawa nafsunya menginginkan demikian. Itu hati yang hitam menerima hal-hal seperti itu. Hati yang putih tidak mau menerima hal-hal yang mungkar itu. Yaqulu Hudzaifah berkata, wa hajjatu anna bainahu wa bainaha baban mughlaqan. Setelah itu saya mengatakan Umar bin Khattab bahwa bainal fitnah ini wa bain yang tidak fitnah itu pintu, katanya dia. Ditutupi oleh pintu, fitnah itu ditutupi oleh pintu kokoh. Pintu itu. Qala Umar, yusyak wa yuksar kasra. Hampir pintu itu akan pecah, katanya Hudzaifah bin Yaman. Pintu itu hampir pecah. Qala Umar, kasra la abalak. Celaka engkau. Pecah. Apa tertutup? Apa terbuka? Kalau terbuka bisa ditutup. Kalau pecah tidak bisa ditutup, katanya Umar. Qala Umar kasron la abalak. Qultu na'am kasron, akan terpecah, katanya. Tidak bisa ditutup lagi. Apabila pecah tidak bisa ditutup lagi. Qala Umar, falau annahu fataha kana la'allahu an yu'atayuqlak. Katanya Umar bin Khattab, apabila pintu itu terbuka bisa ditutup lagi. Tapi kalau pecah tidak bisa ditutup lagi. Qala qultu bal kasron, katanya Hudzaifah bin Yaman.